Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Yuda. Terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah kita limpahkan buat Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam video kali ini kita sedikit menyampaikan terus juga memberi apresiasi. Pertama sekali kita apresiasi kepada seluruh pemuda yang mana kita lihat pemuda-pemudi Indonesia, khususnya milenial, sudah nampak banyak pergerakannya. Pergerakannya itu berbentuk mereka ikut serta dalam kontestasi politik, baik itu dalam mendukung paslon-paslon yang mereka jagokan. Namun di dalam kita mendukung paslon-paslon kita itu, junjunglah tinggi etika, yang mana ini berguna buat saya sendiri dan teman-teman di luar sana. Sebab kontestasi politik ini merupakan pesta demokrasi yang mana kita berharap hubungan persaudaraan kita tidak renggang karena kontestasi politik ini, justru malah mengikat kita. Adapun ketika kita dikomentari, seharusnya kita menjawab dengan apa yang kita ketahui. Ketika kita tidak mampu atau tidak cukup ilmu untuk menjawabnya, kita tidak boleh emosi atau melontarkan kata-kata yang tidak baik, sebab itu bisa memicu suatu perdebatan yang tidak sehat. Maka oleh sebab itu, saya pribadi dan kawan-kawan semua, mari sama-sama kita menjunjung tinggi persaudaraan kita, terlepas dari pilihan kita masing-masing. Tentu kami selaku pendukung 01 akan menyampaikan apa gagasan, apa rencana yang diusung oleh paslon kami. Terkait percaya atau tidak percayanya pendukung paslon lain, itu kembali pada diri Anda masing-masing. Sebab kami sebagai pendukung dan relawan juga, tentu kami berbicara dengan data-data kami. Mungkin saudara pendukung paslon yang lain itu memiliki data lain, namun disitulah kita adu data kita. Ketika adu data tersebut telah terlaksana, maka kita cukup menyimpulkan mana yang baik. Terusnya kita harus membangun demokrasi ini dengan baik, membangun perdebatan itu dengan baik, dengan cara ketika perdebatan kita tidak cukup dengan apa yang kita argumentasikan, hendaklah kita mencari sesuatu yang bisa mendukung kita dalam menemui jawabannya. Jangan sampai yang saya bilang tadi, kita menyampaikan kata-kata kotor. Jangan sampai juga kita terpancing lalu kita membawa lawan debat atau lawan politik kita itu
ke dalam jurang yang tentu tidak bolehkan oleh ajaran dan agama kita, yang mana sampai-sampai kita mengajak taruhan. Itu tidak bagus, jauhilah, karena hidup ini tidak tentang uang saja. Kita menjunjung tinggi etika kita, adab kita. Terlepas pada itu, ada yang bilang hidup butuh uang, bro. Betul, hidup kita butuh uang, tapi kita tidak boleh diperbudak oleh uang. Hendaknya kita yang mengatur keuangan, bukan kita diperbudak oleh keuangan. Jadi mari sama-sama kita belajar dari manapun, baik itu belajar dari lawan debat kita maupun belajar dari diri kita sendiri, di mana salah kita. Terlepas yang saya sampaikan tadi, kita jangan sampai terpancing atau mengajak kawan kita itu bermaksiat. Bermaksiat di sini seperti kita taruhan, itu jelas sudah merusak. Jadi jangan sampai itu terjadi. Lakukan pesta politik ini dengan gagasan kita, dengan adu argumen kita, dengan lawan debat kita. Tentu kita di luar forum debat resmi, kita harus juga berdebat dengan teman-teman kita, karena itu akan menghasilkan yang baik. Tergantung juga kita mau bawa kemana. Apakah kita dikomentari atau didebati itu tersebut kita menganggap itu sebagai tekanan atau ikut campur. Sehendaknya kalau kita dikomentari, didebati, kita harus ambil segi positifnya. Apa itu segi positifnya? Berarti orang itu memperhatikan kita, berarti mereka melihat potensi pada kita. Jadi kalau kita dikomentari, ayo jangan takut. Kalau memang kita mendukung sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita banggakan, bukankah begitu? Jadi kalau kita dikomentari berarti kita menutup diri. Ketika kita menutup diri berarti kita tidak mau untuk berkembang dan maju. Jadi ayo sama-sama kita berdebat dengan secara sehat, debat dengan gagasan kita, jangan kemukakan emosi kita. Semoga kontestasi politik kita ini berjalan dengan baik, dimana yang baik itu berjalan dengan berkeadilan, transparansi, jujur. Itulah yang kita harapkan terjadi nanti. Semoga nanti lahirlah pemimpin-pemimpin yang betul-betul memperhatikan suara rakyat, betul-betul mementingkan kebutuhan bangsa. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.